Dan latar belakang kita mengadakan ini tak lain tak bukan adalah sebagai wujud kepedulian terhadap Al-Quran. Kami juga merasa gembira dan bersyukur kepada Allah SWT. Kita sudah mendirikan lagi satu ma'had khusus untuk kaderisasi, ya, guru, tahfiz dan dirosah. Kita mendapatkan sekolah baru lagi, sekolah Islam baru lagi di Kota Tangah. Jadi kami atas nama pemerintah kecamatan kami bersyukur dengan bertambahnya jumlah sekolah, apalagi saat ini yang dididik adalah calon guru-gurunya, calon guru-guru tahfiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dengan nikmatnya, walaupun hujan datang, akan tapi alhamdulillah hujan yang datang tidak menghalangi kita untuk mengadakan acara pembukaan MKG Tahdi Ibnu Umar. Hujan membawa keberkahan. Terusnya salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kota Tangah yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya hormati Pak RW 14. Kemudian Bapak Ketua Pembina Yayasan Ibnu Umar Pak Eliffian Putra. Kemudian Bapak RT ya 01, 02 atau yang mewakili. Kemudian kepada pengurus masjid yang berada di lingkungan komplek Cimpago dan Cendana, itu Masjid An-Nur dan Musalla Baitul Hamdi. Kemudian juga kepada tim Surau TV dan krunya, yang mana acara kita ini insyaallah diliput, direkam dan juga akan dikabarkan dalam berita Surau Kito, ya, kabar di Surau TV. Kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya yang kita tidak bisa sebut namanya satu persatu yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, latar belakang kita mengadakan program ma'had kaderisasi, ya, guru tahfiz dan guru agama. Kan latar belakang kita mengadakan ini tak lain tak bukan adalah sebagai wujud kepedulian terhadap Al-Quran. Kita dengar baru-baru ini, kita dengar di media sosial, ya, mudah-mudahan betul, 65% rakyat Indonesia tak bisa baca Quran. 65%, ya, rakyat Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Kalau kita lihat juga kemungkinan iya data tadi. Dan dari yang bisa tadi mungkin kalau kita kaji juga berjenjang tingkat kemampuan mereka di dalam membaca Al-Quran. Dilihat juga
langkanya guru-guru yang akan direkrut untuk menghafal Al-Quran. Ya, di Sumbar ini banyak pondok pesantren, ya, akan tapi sangat kewalahan menghadapi, ya, untuk siapa yang akan mengajarkan Al-Quran dan tahfiz Al-Quran, ya. Karena melihat itu, ya, maka kita, saya sampai Ibnu Umar mencoba, ya, berpartisipasi untuk umat, untuk membuat program MKG Tahdi ini. Ma'had itu bahasa Arab artinya. Mungkin kita jarang mendengar ma'had. Ma'had itu sebuah lembaga atau sekolah. Itu namanya ma'had. Ya, kita berusaha untuk mengorbitkan istilah bahasa Arab yang selama ini mungkin kita banyak pakai istilah bahasa Inggris. Ya. Maka kita munculkan ma'had. Ma'had kaderisasi guru tahfiz dan tahsin dan guru dirasah Islamiyah. Jadi istilahnya ini kalau kita katakan adalah sebagai rumah Al-Quran atau rumah tahfiz, iya, tapi lebih dari rumah tahfiz. Kalau program rumah tahfiz kan hanya sebatas menghafal Al-Quran. Kalau ini mereka juga belajar bahasa Arab, ya, belajar ilmu alat, ilmu nahu, saraf dan lain-lain. Jadi mereka diharapkan bisa menguasai dasar-dasar ilmu agama, dan diharapkan anak maha santri ini, karena kita merekrut adalah pertama yang kita rekrut ini tamatan SMA. Jadi program kita ada dua, Bapak Camat dan Pak yang lainnya. Program kita ada dua. Pertama program kaderisasi. Ini kita rekrut dari tamatan SMA atau pondok pesantren. Ya. Ini diasramakan dan ada yang non asrama. Alhamdulillah asrama penuh dengan kapasitas rumah yang sederhana ini, ya. Asrama penuh. Ini program yang pertama. Ini programnya 2 tahun. Jadi mereka belajar 2 tahun. Tamat mereka di sini, mereka kita berikan pertama sertifikat dari yayasan. Yang kedua adalah mereka diberikan, kalau mereka ingin ke daerahnya masing-masing untuk membuka rumah Al-Quran, nah silahkan, mereka punya kemampuan. Kalau mereka ingin mengajar, bisa kita rekomendasikan di sekolah-sekolah Islam untuk menjadi guru tahfiz. Jadi mereka insya Allah Ta'ala tidak akan, ya, nganggur. Ya. Karena kita lihat tidak ada orang sekolah agama ini yang nganggur. Tamat man saja, tamat, ya, man sanawiyah saja mereka bisa bekerja. Program yang kedua yang kami usung adalah yaitu program tahfiz dan tahsin untuk tingkat, ya, remaja, dewasa, lansia. Kita lebih fokus kepada masyarakat sekitar Cimpago atau Perpuat Sabiang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada sekitar 10 orang murid. Mereka dari lansia dan juga ada orang dewasa. Jadi program kita bukan untuk anak-anak kecil, karena anak-anak ada TPA di sini di An-Nur, ya, kemudian ada Baitul Hamdi. Ya, kalau kita buat pulau ya anak-anak, ya tentu enggak kuranglah. Anak-anak kita serahkan nanti ke TPA, ya, yang ada di Masjid An-Nur dan Musalla Baitul Hamdi yang di lingkung kita di sini. Kita identik dengan remaja, ya, kemudian orang dewasa, kemudian lansia. Khususnya sekarang ini adalah program untuk yang putri, ya. Yang putra belum lagi, mungkin ke depan. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, program yang akan kita laksanakan, ya. Sebentar lagi insyaallah ini pembukaan, habis ini kita akan mengadakan program orientasi mahasantri. Kenapa dikatakan mahasantri? Karena dia sudah tingkatan SLTA, tamat SLTA. Itu namanya mahasantri. Kalau santri itu tingkatannya SLTA ke bawah. Kalau ini mahasantri. Kalau dikatakan mahasiswi, bolehlah mahasiswi, ya. Tapi kita sifatnya sekarang informal, non formal. Karena tidak ada ijazah dari pemerintah. D2 itu kan tidak berlaku lagi Pak Camat. D2 tidak ada lagi, ya. D3 yang ada. D3 yang ada. Mudah-mudahan ke depan kita berharap, ya,
ini bisa menjadi cikal bakal sekolah tinggi, ya, minimal sekolah tinggi ke depan kita berharap. Oleh karena itu, ya, apa yang kita harapkan dari awal, alhamdulillah, mahasantri kita sudah cukup satu rumah, jadi mereka diasramakan, ya. Kemudian juga kita bukanlah lembaga bisnis. Anda kira bisnis. Bayangkan Bapak, Ibu sekalian, ya, kita hanya memungut untuk biaya 3 juta untuk 2 tahun. Dan masuk di situ, ya, rumahnya, tempat tidur, ya, kemudian SPP-nya cuma 500.000. Ya, jadi intinya kita menghidupkan di sini. Dari mana biayanya yang tambah yang lain, Ustaz? Buya, dari Allah. Allah mengetuk pintu hati orang-orang beriman untuk berwakaf ke sini. Contoh Ranjang, alhamdulillah ada yang berwakaf, ya. Namun untuk hidupnya sekolah kita, maka kita pungut SPP, ya, 500.000 supaya bisa hidup. Kalau enggak nanti enggak bergerak sekolah kita. Ya, karena gratis. Banyak sekolah yang gratis, yang asal-asalan di dalam memberikan pengajaran. Kita enggak mau seperti itu. Ya, sekolah gratis, tetapi anak-anak enggak belajar. Ini insyaallah taala, ya, para mahasantri kita full kegiatannya di sini. Oleh karena itu, sengaja kita mengadakan pembukaan dengan tokoh-tokoh masyarakat kita di sini, mulai dari RT, RW, Pak Camat. Karena kita, lembaga yayasan kita Ibnu Umar terbuka, bukan eksklusif. Mungkin Bapak-bapak Ibu melihat ada orang bercadar di sini, kemudian berjenggot. Itu bukanlah, ya, jenggot bukanlah simbol teroris, tapi sunnah Nabi. Ada sunnah Nabi. Jadi agar lembaga kita ini tidak asing di masyarakat kita, ya, bergaul dengan masyarakat kita di sini. Oleh karena itu, ya, jika ada saudara kita, orang tua kita yang ingin belajar Al-Quran, yang kita tahu tadi kita katakan, ada informasi tadi 65%, ya, orang Indonesia tak bisa baca Al-Quran. Ini kan gawat. Bagaimana Al-Quran akan bisa jadi pedoman kita, ya, kalau sekiranya kita tidak bisa membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itulah, sekali lagi, ya, kami ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan, ya, acara kita di sini, dan juga kita membuka diri, ya, untuk pelaksanaan program-program kita. Silahkanlah masyarakat kita yang ingin, ya, untuk belajar, silahkan untuk tingkat remaja, kemudian dewasa dan lansia. Lansia banyak jenta orang-orang tua kita, bahkan ada yang belajar, murid kita ada sekarang umur 70 tahun. Ada ibu-ibu sekarang murid, ya, 70 tahun hanya belajar Al-Quran. Artinya adalah belajar itu tak ada batasnya sampai mati. Karena kita melihat Bapak Ibu, image yang berkembang sekarang ini, apabila anak-anak TPA sudah khatam Al-Quran, ya sudah, mereka tidak ada lagi belajar Quran. Itu yang banyak terjadi. Kalau sudah khatam, ya sudah. Ini bisa kita, ya, lihat dan teliti. Sehingga anak-anak di tingkat SMP, di tingkat SMA, dulunya dia bisa baca Quran, sekarang tidak ada lagi belajar Al-Quran. Akhirnya bagaimana? Banyak yang tidak pandai baca Quran dan lupa Al-Quran tadi. Hanya dengan mengatakan, bukanlah khatam, ya, saya kan sudah khatam, ya. Oleh karena itu tidak cukup dengan hal itu saja, harus kita terus belajar Al-Quran sampai mati. Inilah yang bisa kita sampaikan, kabarkan. Kemudian juga Yayasan Ibnu Umar juga sudah punya, ada TK-nya, dan sudah ada juga punya SD-nya. Dia berpusat di Lubuk Alung, Yayasan Ibnu Umar ini. Jadi di sini cabangnya. Kebetulan, ya, alhamdulillah kita dengan Bapak Elvian masuk pendiri dari yayasan ini, Pak Elvian Putra, yang juga beliau alhamdulillah sekarang memangku, dia manahkan camat Lubuk Kilangan. Demikian saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita infokan, informasikan, mudah-mudahan Allah memberkatinya. Kita bermohon kepada Allah agar
pelaksanaan acara kita dimudahkan, juga dimudahkan untuk hari ini, dimudahkan untuk berikutnya sampai program ini selesai. Karena apabila kita sudah membuat suatu program, jangan sampai mati di tengah jalan. Ya, kita tidak menginginkan di situ. Ya, oleh karena itu komitmen kita, andai kata dari awal kita sudah merekrut para mahasantri, mereka sudah berjanji untuk mengikuti pembelajaran sampai tamat. Ya, ini dalam perjanjian mereka mengikuti pembelajaran sampai tamat. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan Allah memudahkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormati Bapak Camat Kota Tangah serta staf, ada Bu Novi juga, ada Bu Pika juga hadir dari Kecamatan Kota Tangah. Yang terhormat Bapak tokoh masyarakat kita, Pak RW, Pak RT, pengurus Masjid An-Nur, Musala Baitul Hamdi, dan Ketua DMI Kelurahan Parupuk Tabing. Yang saya hormati ibu-ibu dari jemaah Masjid dan Musala, istri saya tercinta Ibu Rini F. Jamrah, kemudian kawan-kawan dari Surau TV dan mahasantri sekalian, hadirin undangan kita yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT pagi yang berbahagia ini, dalam rahmat Allah hujan, kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat dalam keadaan Islam. Salawat beri salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Camat, Bapak Ibu, hadirin undangan yang dirahmati Allah. Kami dari Yayasan Ibnu Umar Sumatera Barat, sebuah yayasan yang kita dirikan bersama Ustadz Faisal Abdurrahman LC.MA. Beliau, kami sama-sama sekampung Pak Camat, sama-sama orang Lebu Aluang. Kalau Ustadz Faisal di Pasar Lebu Aluang, tepatnya di depan Masjid Mujahidin. Kalau ambo agak jauh ke dalam Daref, senior kami di Pemko Padang ini, Pak Ref ini. Ambo di Koto Buru Pak, jauh ke dalam lagi. Ya, lebih kurang 7 kilo dari rumahnya Ustadz Faisal. Tapi ya. Tapi kini kampung ambo itu rancak Pak Ref, karena sebentar lagi akan dilalui jalan tol di situ. Jadi terbuka daerah kami itu. Kalau dulu kami di Kota Buru aku agak terpencil, sehingga jalan kasinan itu masih batu-batu. Kalau orang hari kini menyebut yang disabui dengan Kasiak Lebu Aluang, dari kampung ambo keluar mah, dari Kota Buru itu, ya. Kasiak Lebu Aluang ketik orang. Jadi Yayasan Ibnu Umar ini, Yayasan Ibnu Umar Sumatera Barat atau YIU Sumbar, didirikan dengan akta notaris Yulheri Alius tahun 2017 yang lalu. Ya, sama-sama kami dengan Ustadz Faisal dan para ustadz lainnya merintis berdirinya yayasan yang alhamdulillah hari ini kita sudah mempunyai sebuah sekolah di Lebu Aluang, TK dan madrasah. Konsepnya adalah madrasah MITQ, Madrasah Ibtidaiyah Tahfizul Quran, yang alhamdulillah sudah kita punya lahan, dan seolah bentar lagi akan punya sebuah masjid yang bersumber dari donatur-donatur kita, bahkan dari seluruh pelosok Indonesia. Hari ini kami juga merasa gembira dan bersyukur kepada Allah SWT. Kita sudah mendirikan lagi satu ma'had, ya, satu lembaga pendidikan khusus
untuk kaderisasi ya guru, tahfiz dan dirosah untuk menjawab kebutuhan atau tantangan kebutuhan pesantren dan lembaga-lembaga ma'had lainnya yang ada di ranah Minang ini ya. Kita semua tahu bahwasanya di zaman dahulu kala ranah Minang ini tiada lain adalah nagari ya adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah, di mana zaman-zaman dahulu ini adalah gudangnya para ulama di Sumatera Barat, ranah Minangkabau ini. Dulu banyak ya ulama-ulama sekelas Buya Hamka ya dan lain sebagainya yang cukup banyak. Kita pernah mengenal sekolah Sumatera Tawalib ya, kemudian Ins Kayu Tanam dan berbagai lembaga pendidikan di abad ke-20 yang lalu ya, di zaman penjajahan. Itu semua terkenal sampai ke bahkan ke seantero dunia ya. Belakangan kita lihat ya kualitas pendidikan agama kita di Sumatera Barat ini ya, relatif jauh berkurang ya. Oleh karena itu kami dari Yayasan Ibnu Umar mencoba kembali untuk membuat sebuah lembaga pendidikan dan dakwah di Sumatera Barat yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Ini kita rintis bersama Ustadz Faisal, kami bersama-sama dengan ustadz-ustadz lainnya ya berupaya mencapai visi ini, menjadikan ya Sumatera Barat kembali atau membangkit batang tarandam sejarah kita Nagari Minangkabau yang terkenal dengan gudangnya para ulama. Inilah cita-cita kami bersama para ustadz lainnya yang ada di ranah Minang ini, terutama di kampung halaman kami di Lubuk Aluang ya. Kita mengembangkan pendidikan dan dakwah ini. Dengan berdirinya ma'had ini ya, kami berharap kita mohon doanya Bapak Ibu dan mohon arahan dan bimbingannya, karena memang kami baru merintis sebuah lembaga, baru beraja mengelola sebuah lembaga. Tentunya kami perlu dukungan ya, support ya, bantuan dan fasilitasi sepenuhnya sehingga kami bisa berkembang bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang ada di Sumatera Barat ini. Ini barangkali dari kami selaku pembina ya, yayasan, visi kita cukup jauh ke depan, bahkan insyaallah nanti ke depannya kita akan membuat sebuah perguruan tinggi ya, pendidikan agama yang ada di kampung kita di Lubuk Alung, bahkan di Sumatera Barat nanti insyaallah ke depannya. Saya kira pada kesempatan ini kami merasa senang dan gembira ya, dalam suasana COVID-19 ini. Memang kita membatasi diri untuk mengundang ya tokoh-tokoh masyarakat kita, meskipun sebenarnya keinginan lain nak mengundang rami-rami, mengundang Pak Lurah, walaupun seluruh lurah kami undang ya, kemudian seluruh masyarakat yang ada di sini kami buat sebuah acara atau alek yang massal begitu. Namun apa tidak dikata, karena pemerintah kita mengatur ya sebuah agenda acara agar dilaksanakan tidak dalam suasana yang ramai atau bergerombol. Hanya sedikit Bapak Ibu yang kami undang, khusus pada Pak Camat kami ucapkan terima kasih atas jajarannya yang telah berkenan hadir. Sekaligus nanti kita mohon untuk meresmikan lembaga kita ini, Ma'had Tahfizul Quran, untuk kaderisasi guru tahfiz dan dirosah ya. Khusus pada saat ini baru dari kalangan akhwat atau wanita, di kedepannya mungkin sampai ke yang ikhwannya yang laki-laki. Alhamdulillah saat ini mungkin untuk guru tahfiz yang ikhwan relatif sudah banyak ya, karena banyak juga lembaga-lembaga di luar, bahkan di Pulau Jawa sangat banyak sekali pesantren-pesantren yang telah menghasilkan guru-guru tahfiz dan dirosah ini. Yang kurang sebagaimana disampaikan Ustaz tadi, sangat kurang adalah guru tahfiz dan dirosah dari perempuan atau akhwatnya.
Ini barangkali sambutan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sekali lagi mohon doa restu dan dukungannya. Saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah jamain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah kita dapat menghadiri acara Ma'had Kaderisasi Guru Tahfiz untuk RW 14 Kelurahan Purupuk Tabing maupun untuk cita-citanya untuk Sumatera Barat. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kota Tangah, Pak Joni, dan juga Bapak Camat Lubuk Pilangan, Pak Apiadi, sekaligus pembina Yayasan Ibnu Umar, Bapak Faisal, dan beserta jajaran. Pertama-tama kami dari mewakili Ketua DMI Kelurahan Purupuk Tabing mengucapkan selamat kepada Pak Faisal atas berdirinya Ma'had Kaderisasi Guru-Guru Tahfiz. Mudah-mudahan akan menambah guru-guru kita yang akan nanti mendidik anak-anak kita untuk menjadi tahfiz, hafizah dan hafizah dalam rangka memakmurkan masjid dan juga mendidik anak-anak menjadi pencinta Al-Quran. Dan pada kesempatan ini juga kami selaku RW 14 mengucapkan selamat dan juga nanti kami mohon kepada Pak Faisal karena kita ada masjid dan musala. Jadi walaupun nanti anak-anak kita yang belajar di sini kiranya juga dapat bergabung di masjid dan musala mendidik anak-anak TPQ agar ilmu mereka dapat berkembang indahnya. Dan ucapan selamat sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Faisal dan pembina Yayasan Ibnu Umar. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Ketua Yayasan tadi maupun dari Pak Faisal dapat tercapai indahnya dalam membangkit batang terendam di Sumatera Barat, yaitu menciptakan kembali para alim ulama yang terkenal di seantero dunia ini. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat Pak Faisal dan Pak Ence. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini peresmian sekolah Ma'had Kaderisasi Guru Tahfiz ini kita dapat berkah dari Allah, hari hujan setelah kalau tidak salah hampir 2 minggu ya Pak ya, tidak hujan. Salawat beri salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Ibnu Umar, Bapak Dr. Andes Rufian Putra Ifadi MSI. Kebetulan beliau senior kami, juga mentor kami dari dulu ketika kami masih muda-muda. Beliau sudah jadi mentor kami, sekarang menjadi rekan kerja. Kemudian yang kami hormati Ketua Yayasan Bapak Faisal Abdurrahman, Bapak Ibu pengurus Yayasan, Bapak Ketua RW dan juga senior kami di Pemko Padang, Bapak Ketua RT, Bapak Ibu yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sekali lagi alhamdulillah hari ini kita mendapatkan sekolah baru lagi, sekolah Islam baru lagi di Kota Tangah. Terakhir sekitar 3 minggu yang lalu kami juga meresmikan
sebuah sekolah khusus anak yatim, juga untuk mendidik menjadi calon guru-guru tahfiz juga kebetulan di kawasan Lubuk Binturun. Dan setelah 3 bulan kami bertugas di Kecamatan Koto Tangah, kami lihat ternyata di Koto Tangah ini memang sekolah Islam sangat banyak. Alhamdulillah di Kecamatan Koto Tangah ini seperti terpusat, mulai dari sekolah tahfiznya, asrama, pesantren. Kita di Koto Tangah alhamdulillah banyak. 2 pesantren, 3 kalau tidak salah pesantren besar di sini. Ada Arisalah, ada Darul Iman, ada Hamka, itu berada di Kecamatan Koto Tangah. Jadi kami atas nama pemerintah kecamatan, kami bersyukur dengan bertambahnya jumlah sekolah, apalagi saat ini yang dididik adalah calon guru-gurunya, calon guru-guru tahfiz. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pembina tadi, bahwa di kita saat ini kekurangan pendidik tahfiz dari kalangan akhwat. Jadi kami bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti berkembang, memang sesuai dengan cita-cita Bapak Ketua Yayasan, nanti berkembang bisa sampai ke tingkat Sumatera Barat. Mungkin tidak akan di sini lagi, pindah ke tempat yang lebih besar, mudah-mudahan insya Allah, amin. Kami juga atas nama pemerintah kecamatan berharap memang betul-betul kita sosialisasikan ke masyarakat. Dan seperti yang Bapak Ketua sampaikan tadi, kita harus membedakan stigma-stigma masyarakat. Jangan ada lagi stigma-stigma yang seperti Bapak sampaikan tadi, orang berjenggot, orang bersadar itu berbeda. Tidak. Jadi kita harus stigma-stigma yang mengatakan seperti itu tidak ada lagi di masyarakat harusnya. Kemudian kami atas nama pemerintah kecamatan juga berharap nantinya pertumbuhan sekolah seperti ini juga akan bertambah, terutama di Kecamatan Koto Tangah. Sebagaimana yang kita ketahui juga di Kecamatan Koto Tangah ini, Pak Yance tahu dari tahun ke tahunnya selalu jadi juara MTQ ya Pak ya. Tahun depan ada MTQ lagi, itu juga merupakan sebuah tantangan bagi kita, bahwa di Koto Tangah ini ternyata banyak kori dan koriah. Nah, kita berharap kita tetap bisa mempertahankan itu, namun tetap dalam kategori pembinaan. Nah, saya sebagai camat saat ini, saya tidak mau kita mengikuti kompetisi MTQ ini dengan cara yang tidak benar. Kami berharap memang murni nanti adalah utusan dari Koto Tangah. Seperti itu kira-kira. Kemudian dengan ini langsung saya buka ya Pak ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Ma'had Kaderisasi Guru Tahfiz dan Dirasa Islamiyah Putri MKG Tahdi Ibnu Umar, maka dengan ini kami nyatakan dibuka. Mudah-mudahan betul-betul bermanfaat, tidak hanya bagi siswa yang ada di sini, namun juga bagi masyarakat sekitar dan masyarakat di Kecamatan Koto Tangah pada umumnya. Salah dan janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.